Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang terkasih di 98,3 FM Radio Cakrawala. Apa kabarnya Anda pada pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Melania Imeng dapat kembali hadir menemani Anda dalam Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari ini Senin 17 Maret 2014. Dan pada pagi hari ini hati saya juga penuh dengan sukacita karena Romo Felix Supranto SSC sudah ada di studio bersama kita. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyapa Romo Felix. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Ibu Imeng dan para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih di Radio Cakrawala ini. Ya, dan bagaimana kabar Romo di pagi hari ini? Pasti baik karena Allah adalah murah hati. Ya, dan para pendengar yang terkasih, marilah kita mengawali hari yang indah ini, hari yang penuh berkat dan rahmat, dan kita akan berdoa pagi bersama-sama Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang murah hati. Semoga hati kami dipenuhi dengan kemurahan hati seperti hati-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Selamatkanlah aku ya Tuhan dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Pendengar yang terkasih, hari ini Senin 17 Maret 2014 merupakan hari Senin di Pekan Prapaskah yang kedua. Dan bacaan liturgi untuk hari ini diambil dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Dilanjutkan dengan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dan untuk para pendengar yang telah siap dengan kitab sucinya, marilah bersama-sama kita buka dan kita baca Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan.
Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberikan puji-pujian bagimu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Dan para pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menyiapkan hati. Kita akan mendengarkan Romo Felix akan menyampaikan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Dan pendengar yang terkasih, kini kita akan masuk dalam perbincangan rohani untuk pagi hari ini, Senin 17 Maret 2014. Baiklah Romo Felix, kabar sukacita apa Romo yang hendak disampaikan dari bacaan yang telah kita dengar di pagi hari ini? Tema yang akan kita bahas dan menguatkan hidup kita sebagai orang beriman berjudul Murah Hati Seperti Allah. Ya Romo, seperti yang tertulis dalam perikop ini ya Romo di ayat 36, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati." Romo, sifat Allah Bapa itu apa saja Romo? Allah Bapa kita itu sifatnya memang murah hati. Dan ini ada dalam Alkitab. Banyak Alkitab kita di dalamnya itu menyebut Allah sebagai Bapa yang murah hati. Allah Bapa kita bukanlah Allah yang kikir, pelit, apalagi serakah. Tidak. Allah kita penuh dengan kemurahan. Sebab itu pemazmur berkata, coba baca nanti Mazmur 18 ayat 36. "Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar." Kemurahan Tuhan membuat kita besar. Seumur hidup, Allah Bapa kita itu murah hati. Ini jelas disampaikan dalam Mazmur 23 ayat 6. Saya bacakan ya Romo. "Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Bagus toh? Dalam kitab Yeremia, Allah sendiri memproklamirkan, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang murah hati. Ini jelas dalam Yeremia bab 3 ayat 12. Coba Ibu Imeng dibaca. Yeremia bab 3 ayat 12 ya Romo. "Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati,
Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Di sini jelas sekali dalam Yeremia, Israel dilambangkan dengan perempuan murtad tadi yang telah menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu luar biasa bahwa karena kemurahan hatinya ia tetap menerima dia. Luar biasa, Tuhan sangat baik. Kita diselamatkan hanyalah karena kemurahan Allah itu. Coba dibaca Titus bab 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, Allah selalu memberi dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit seperti kita. Wah, kalau kita itu kalau masih kawan baik. Nanti kalau ada persoalan bangkit-bangkit, dulu kan aku pinjamin uang yuk. Gitu. Nah, coba baca di sini sangat indah. Yakobus bab 1 ayat 5. tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Allah ingin menunjukkan kemurahannya kepada semua orang. Ini ditulis dalam Roma bab 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Bagus sih. Ya Romo. Luar biasa ayat-ayat kitab suci hari ini yang Romo. mendukung kemurahan Tuhan. Romo, saya jadi ingin bertanya nih Romo, karena Allah Bapa itu sangat murah hati, apa yang harus kita lakukan Romo? Kita diminta untuk mencontoh Allah Bapa kita dalam kemurahan hati. Bapa kita sangat murah hati. Sebab itu kita pun harus belajar murah hati juga. Kita telah menerima kemurahan Allah berlimpah-limpah. Sebab itu kita harus belajar memberi kemurahan kepada sesama. Karena itu, kenakanlah kemurahan, kata Paulus. Coba dibaca Kolose bab 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Paulus juga menasihati kita, kayalah dalam kemurahan. 2 Korintus bab 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan demikian, mengasihi artinya murah hati. 1 Korintus bab 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Romo, kalau begitu, bagaimanakah kita bisa melakukan kemurahan hati ini? Lakukanlah kemurahanmu dengan sukacita. Artinya apa? Dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Roma bab 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Luar biasa ya, semuanya ada dalam kitab suci dengan ayat-ayat emas yang indah. Orang yang bermurah hati kepada sesama, sama artinya berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal bab 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Inti dari apa yang kita bicarakan hari ini, kita harus mencontoh kemurahan Allah. Karena ada pepatah, buah tak pernah jatuh dari pohonnya. Artinya, kelakuan anak selalu mirip atau sama dengan orang tuanya. Karena Allah Bapa kita sungguh murah hati, maka kita harus murah hati. Karena apa? Dia adalah Bapa kita.
Romo, kalau begitu bagaimanakah atau apakah wujud nyata dari kemurahan hati itu, Romo? Kemurahan hati itu harus nyata, yaitu jangan menghakimi. Banyak di antara kita masih begitu mudahnya menghakimi sesama kita. Dengan apa? Melihat dosa dan kekurangannya. Ibu itu memang bawelnya luar biasa, rewelnya luar biasa. Dan kita bilang, memang dia itu mungkin sedang luka batin. Wah, kadang-kadang seperti itu. Banyak kita mengadili. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita sering langsung mencemooh dan segera mungkin menyebarkan kabar hangat ini ke orang lain. Lihatlah itu, orang yang jatuh dalam dosa. Ketika ada saudara yang mengalami pergumulan berat dan sakit tak kunjung sembuh, kita kadang-kadang langsung berkata, wah, dia terlalu banyak dosanya. Makanya Tuhan menimpakan masalah berat kepadanya. Gak diomongkan, tapi dalam hati juga. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Setiap orang itu pasti tidak sempurna, pasti tak luput dari kesalahan. Saya sebagai imam tidak sempurna. Orang tua tidak sempurna. Ibu mertua tidak sempurna. Nah, itu semuanya. Nah, ini jelas tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu lakukanlah ini. Nasihat Paulus dalam Roma bab 14 ayat 13. Saya bacakan ya, Romo. Janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Wah, Romo, jadi saya ingin bertanya nih, Romo, mengapa, Romo, kita tidak boleh menghakimi? Menghakimi orang lain adalah dosa. Dosa di hadapan Tuhan. Karena kita merebut hak dan kuasa Allah sebagai penghakim atas perbuatan kita. Coba baca Yohanes 4 ayat 12. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Romo, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita yang lemah? Jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh, justru merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih dengan menolong dan menguatkan, sehingga dia segera bangkit dan dipulihkan. Kasih mengalahkan segalanya. Romo, tadi dikatakan di dalam Yakobus bab 4 bahwa siapakah engkau yang mau menghakimi sesamamu manusia ya, Romo? Nah, Romo, yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi ketika kita tidak menghakimi? Dengan tidak menghakimi sesama, hati kita dipenuhi dengan damai. Hati kita dipenuhi dengan kekuatan sehingga dapat tegar dalam menghadapi apapun yang terjadi. Menghakimi ini bukan hanya pada sesama juga sebenarnya, juga kepada Allah. Romo, kalau begitu saya ingin Romo untuk memberikan satu kesaksian ya, Romo, sebagai salah satu contoh bagaimana supaya kita itu tidak menghakimi, Romo. Ada sebuah kesaksian dari seorang ibu yang mengalahkan penyakitnya karena dia tidak menyalahkan Tuhan atau siapa saja, dan dia mengampuni orang-orang yang telah membuatnya terluka. Kesaksian ini saya beri judul Jangan Bertanya Mengapa. Setelah misa sore tanggal 14 Desember, saya pergi ke sebuah rumah sakit di Tangerang untuk mengunjungi seorang ibu. Ibu itu berusia 54 tahun. Ia menderita kanker usus stadium 3 dan telah menjalani operasi. Pengaruh kemoterapi membuatnya lemah dan terbaring di rumah sakit. Saya terkejut dengan keadaannya, Ibu Imeng, karena keadaannya sangat berbeda dari keadaannya 2 tahun silam pada waktu bertemu dengan saya dalam retret perutusan kursus evangelisasi pribadi. Saya mengenalnya sebagai seorang wanita yang sangat energik, cekatan, dan ceria. Di dalam dirinya hanya ingin berbuat sesuatu bagi sesamanya. Tetapi semuanya itu telah hilang.
dan berubah menjadi kemuraman. Wajahnya pucat dan matanya tidak menyinarkan setitik harapan. Rupanya penyakit itu telah menghancurkan jiwanya. Saya sedih melihatnya. Kemudian saya menawarkan kepadanya sakramen pengampunan dosa dan sakramen perminyakan suci. Mujizat terjadi setelah ia menerima kedua sakramen itu. Keceriaannya yang telah hilang mencuat kembali. Wajahnya menjadi berbinar-binar. Pernyataannya menyentakkan jiwa orang yang mendengarkan. Ketika aku menjadi tangan kanan bosku di perusahaan, aku tidak bertanya kepada Tuhan mengapa posisi ini dianugerahkan kepadaku. Saya kini juga tidak bertanya lagi kepada Tuhan mengapa penyakit kanker ini menderaku. Tetapi bagaimana aku memandangnya sehingga aku tidak jatuh dalam keputusasaan. Kuasa Allah telah membangkitkan imannya kembali karena dia tidak menghakimi tetapi memandangnya secara positif. Maka kami pun menyanyikan lagu yang indah. Allah kuasa melakukan segala perkara. Itu yang sangat indah. Setelah menyanyikan lagu itu, Allah kuasa tadi, Allah yang sangat-sangat kuasa melakukan segala perkara, ia mengungkapkan permenungannya dalam rangkaian kata-kata indah. Penyakit kanker ini mengingatkan aku akan makna kehidupan. Kehidupan adalah perjalanan pulang ke rumah Allah Bapa. Semakin lama dalam perjalanan itu, aku menyadari banyak barang yang tak berguna yang memberatkan langkahku, yaitu dosa-dosaku selama ini. Aku mengikisnya dengan mohon pengampunan kepada Allah atas dosaku dan mengampuni orang-orang yang telah melukai aku. Kini kakiku sangat ringan, tanpa beban dalam meniti setiap langkahku menuju rumah kekal. Saya kaget lagi. Tepat 1 bulan kemudian, tanggal 14 Januari tahun 2014 yang lalu, saya bertemu dia kembali dalam acara pengajaran doa yang dikabulkan, yaitu doa Bapa kami di lingkungan Helena. Ia nampak sangat sehat, walaupun masih menjalani proses kemoterapi. Katanya, kini aku tidak melihat kematian, tetapi kehidupan yang membahagiakan di surga. Dalam masa penantian ini, aku melakukan pengabdian yang aku bisa, daripada aku menyalahkan orang lain, yaitu sebagai bendahara lingkungan dengan ketulusan. Ketenangan jiwa menyirnakan segala ketakutan dan kesakitan, karena aku tahu siapa yang aku tuju. Ia kemudian meminta saya untuk mendoakannya, agar ketenangan jiwanya ini bertahan sampai pada kesudahannya. Wah, sungguh luar biasa sekali Romo pengalaman dan sharing Romo di pagi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, pesannya bagi kita dari kesaksian itu apa ya Romo? Pesan bagi kita, bagi saudara dan saya yang sedang dan mungkin akan menghadapi banyak masalah dalam kehidupan. Dengan menjalani hidup ini, baik suka maupun duka, kita telah menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan nampak dalam mensyukuri apa yang terjadi. Bersyukur mendatangkan kebahagiaan. Jika kita bahagia, kita akan senantiasa merasa baik. Orang yang bahagia tidak akan menghakimi sesamanya, karena kuasa Tuhan pada waktunya akan mengubah keadaan menjadi baik adanya. Nasihat Santo Petrus menguatkan kita. Coba saudara dan saudari diingat, ini penting sekali. 1 Petrus bab 5 ayat 10. Ibu Imeng tolong dibacakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selama-lamanya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wah Romo, kalau begitu kesimpulannya apa ya Romo?
Pesan yang perlu kita hidupi sebagai sebuah kesimpulan adalah jangan pernah terburu-buru menilai seseorang. Tetapi maklumilah, karena tiap jiwa di sekeliling kita itu menyimpan cerita kehidupan yang tak terbayangkan di benak kita. Ya Romo, dan kini saya ingin mengajak para pendengar yang terkasih untuk berdoa dulu ya Romo. Karena dengan berdoa kita yakin bahwa kita bisa mengurangi kebiasaan untuk menilai orang. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan kita akan berdoa doa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 17 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Yusuf dari Arimatea, murid Yesus. Yusuf dari Arimatea adalah seorang murid Yesus. Ia menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi. Peranannya sebagai seorang murid Yesus terlihat sangat menonjol pada waktu ia meminta kepada Pilatus agar diizinkan menurunkan jenazah Yesus dari atas salib dan menguburkan Yesus. Bersama Nikodemus, ia menurunkan jenazah Yesus dan menguburkannya. Di kalangan bangsa Yahudi, Yusuf Arimatea dikenal sebagai seorang yang baik dan benar, dan termasuk anggota Majelis Besar Sanhedrin. Meskipun demikian, ia tidak menyetujui keputusan majelis itu untuk menghukum mati Yesus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 17 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Yusuf dari Arimatea, murid Yesus. Dialog Iman Katolik. Masih dari
98,3 FM Radio Cakrawala. Selamat pagi untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah menyimak Oase Rohani Katolik untuk edisi di pagi hari ini, Senin 17 Maret 2014, yang merupakan hari Senin di Pekan Prapaskah yang kedua. Dan Anda masih ditemani bersama Romo Felix Supranto SSCC dan saya Melania Imeng. Pendengar yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Katolik Anda bisa menanyakan melalui SMS di 927 65555, atau Anda juga bisa men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Dan kini kita akan masuk dalam dialog iman untuk pagi hari ini. Romo Felix, untuk dialog iman di pagi hari ini, tema apakah yang akan Romo sampaikan kepada kami? Saya ingin menyampaikan satu tema yang masih berhubungan dengan doa Salam Maria. Judulnya, Doa Bunda Maria Tak Pernah Gagal. Romo, doa Bunda Maria yang tidak pernah gagal. Bagaimana kita dapat memahami keyakinan bahwa doa Bunda Maria itu tidak pernah gagal, Romo? Kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, Allah tak pernah menolak doa kita. Yang kedua, doa Bunda Maria tak pernah gagal. Yang ketiga, kehendak Allah menjadi nyata dalam doa pengantaraan Bunda Maria. Dan yang keempat, meniru keutamaan Bunda Maria. Romo mengatakan bahwa kita harus memahami keyakinan bahwa doa Bunda Maria tidak pernah gagal, ya Romo? Ya. Nah, Romo, apa artinya Tuhan Allah tidak pernah menolak kita? Ya, Tuhan Allah tidak pernah menolak kita, anak-anaknya. Itu jelas sifat Allah. Tuhan Allah senantiasa menerima doa kita. Akan tetapi, Tuhan Allah yang menentukan hal pengabulan doa kita. Kalau begitu, Romo, ukuran pengabulan doa kita itu apa saja sih, Romo? Ukuran pengabulan doa kita adalah apakah doa kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah keselamatan dan kedamaian kita. Coba dibaca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, kita lanjutkan, doa Bunda Maria tak pernah gagal. Doa Salam Maria adalah doa penghormatan kita kepada Bunda Allah yang ikut serta dalam karya keselamatan secara istimewa, dan merupakan doa permohonan agar Bunda Maria berdoa bersama kita. Romo, beberapa minggu yang lalu Romo sudah menjelaskan dari doa Sebagian, Salam Maria, ya Romo. Ya, dan juga Romo pernah mengatakan bahwa doa bersama Bunda Maria itu tidak pernah gagal. Saya lupa, Romo, jadi saya mau nanya lagi nih, Romo, mengapa Romo doa Bunda Maria tidak pernah gagal? Doa Bunda Maria jelas tak pernah gagal karena ia adalah terkudus dari antara para kudus. Sebagai yang terkudus di antara para kudus, Bunda Maria berada paling dekat, yaitu bersatu dengan Allah di surga. Sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, Bunda Maria pasti mengenal kehendaknya. Doanya pun senantiasa sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pasti dikabulkannya. Bunda Maria sejak hidup di dunia senantiasa melaksanakan kehendak Allah, dan pasti di surga ia juga menjunjung kehendak Allah itu. Romo, mengapa doa Bunda Maria penuh kuasa? Karena ketaatannya kepada Allah sampai selesai hidupnya di dalam dunia ini, Allah membenarkan Bunda Maria di atas orang-orang yang benar. Sebagai orang yang paling dibenarkan, doanya penuh kuasa. Sabda Tuhan dalam Yakobus bab 5 ayat 16. Doa orang benar besar kuasanya, digenapi dalam diri Bunda Maria. Besarnya kuasa doa Bunda Maria tidak menjadikannya sejajar dengan Allah, karena tetap Allah yang mempunyai hak untuk mengabulkan doa-doa kita. Ia hanya turut menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dan mempercayakannya kepada kebijaksanaan Allah.
Romo, dalam peristiwa apakah Bunda Maria mempercayakan doanya kepada kebijaksanaan Allah? Dalam kitab suci, Bunda Maria mempercayakan doanya kepada kebijaksanaan Allah nampak dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ini memang senjata orang Katolik ini. Bunda Maria melihat sebuah persoalan yang berat yang tak disadari oleh pemilik hajat pada waktu itu dalam pesta perkawinan. Dan Bunda Maria menyampaikan permohonannya atas nama pemilik hajat perkawinan itu kepada Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes bab 2 ayat 3. Coba baca. Mereka kehabisan anggur. Bunda Maria percaya bahwa kebijaksanaan putranya pasti terbaik, yang nampak dengan meminta para pelayan untuk mengikuti perintahnya. Yohanes bab 2 ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Karena para pelayan itu mengikuti kehendak Kristus, perintah Kristus, terjadilah mujizat perubahan air menjadi anggur. Kebijaksanaan Allah dalam mengabulkan doa kita memang pasti terbaik bagi anak-anaknya. Karena apa? Karena Ia adalah kasih yang ingin menyelamatkan anak-anaknya bahkan sejak Ia menciptakannya. Coba dibaca Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dalam kandungan, dan yang menolong engkau. Romo, kalau begitu, bagaimanakah sikap kita terhadap pengantaraan doa Bunda Maria ini? Sikap kita adalah mensyukuri kebijaksanaan Allah yang melibatkan Bunda Maria sebagai yang paling kudus di antara para kudus untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya sejak dahulu sampai sekarang di surga. Ia berdoa bersama kita agar kita memperoleh kemuliaan surgawi yang merupakan kebahagiaan kekal. Kerinduan akan kebahagiaan kekal membuat kita merasa bahwa di dalam dunia ini tidak berarti dibandingkan dengan keindahan surgawi. Artinya jelas, ketika kita sudah melihat, merasakan kebahagiaan surgawi itu indah, itu yang kita mohonkan. Dan yang lain, permohonan-permohonan yang lain itu tidak berarti. Dari doa Bunda Maria yang tidak pernah gagal ini, kita sudah mengetahui bahwa ternyata Allah tidak pernah menolak doa kita, dan juga doa melalui perantaraan Bunda Maria tidak pernah gagal. Dan yang ingin saya tanyakan sekarang adalah kehendak Allah menjadi nyata dalam doa pengantaraan Bunda Maria. Nah, Romo, mengapa hal ini bisa terjadi, Romo? Dengan melibatkan Bunda Maria dalam karya keselamatan, kehendak Allah menjadi nyata. Kehendak Allah adalah ingin berkarya di dalam diri manusia dengan segala keterbatasannya. Sampai sekarang kan nggak bisa Tuhan mengatakan tok jadi lewat manusia tuh. Kuasa Tuhan justru menjadi sempurna dalam kelemahan manusia. Coba baca 2 Korintus bab 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi, dalam karya keselamatan Allah itu, pengantaran Kristus juga melibatkan anggota-anggota tubuhnya yang telah mencapai kekudusan, khususnya untuk membawa doa-doa kita demi keselamatan kita pula. Kalau begitu, Romo, yang ingin saya tanyakan adalah wujud nyata apa, Romo, bahwa doa Bunda Maria ini tidak pernah gagal? Kehendak Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita membuat doa-doa Maria bagi kita tidak pernah gagal. Kenapa? Karena setiap wujud nyatanya, karena setiap doa Maria pasti mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Kekuatan dan kedamaian Allah yang kita alami sekarang ini merupakan percikan kebahagiaan kekal dalam kerajaan Allah nanti. Coba Roma 14 ayat 17 dibaca. Roma bab 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Betul. Sekarang kita masuk bab
maksud tentang yang keempat, meniru keutamaan Bunda Maria. Sebelum Romo menjelaskan bagaimana kita meniru keutamaan Bunda Maria, saya ingin menanyakan begini Romo. Romo, bagaimanakah kerajaan Allah itu dapat kita raih? Kerajaan Allah dapat kita raih kalau kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan akan melahirkan keutamaan tertentu. Keutamaan itu membawa kekudusan. Kekudusan adalah jalan menuju keselamatan. Bacalah Ibrani 4 ayat 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuhan Yesus menyebut kekudusan dengan kesucian hati yang membawa kebahagiaan. Coba dibaca Matius bab 5 ayat 8, sabda bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Romo, dalam hubungan dengan keselamatan ini, mengapa doa Bunda Maria ini tidak pernah gagal? Sekarang sangat jelaslah bahwa doa Bunda Maria bagi kita tidak pernah gagal, karena Bunda Maria mendukung kita dengan doanya agar kita bisa menghindari dosa dan meniru keutamaannya, sehingga kita hidup di dalam kekudusan dan tak bercela di hadapan Allah. Kekudusan itu adalah maksud Allah ketika Ia merencanakan keselamatan bagi umatnya dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus putranya ke dalam dunia. Coba dibaca Efesus bab 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Wah Romo, sangat senang sekali ya Romo bahwa kita berdoa mendapat dukungan penuh dari Bunda Maria. Dan itu ada dalam kitab suci semua ya. Dan rasanya jadi nyaman Romo bisa berdoa, ada yang menemani, tidak berdoa sendiri ya Romo ya. Nah Romo, apa yang terjadi kalau kita itu terus menerus memohon dukungan doa Bunda Maria, yaitu pengantaraan doanya Romo? Dengan terus menerus memohon dukungan doa Bunda Maria, yaitu pengantaraan doanya, kita dengan sendirinya akan semakin dapat menghidupi 10 keutamaan Bunda Maria. Nanti lain kali kita akan bicara bagus sekali 10 keutamaan Bunda Maria, sehingga kita semakin hari semakin suci. Dan Romo, kita harus meniru keutamaan Bunda Maria ini ya Romo. Ada 10. Yang pertama adalah kerendahan hati yang mendalam, iman yang hidup. Yang ketiga, ketaatan yang buta. Yang keempat, doa yang terus menerus. Yang kelima, mati raga yang menyeluruh. Yang keenam, kemurnian yang ilahi. Yang tujuh, cinta yang bernyala-nyala. Yang kedelapan, kesabaran yang gagah berani. Yang kesembilan, kelemah lembutan yang suci. Yang kesepuluh, kebijaksanaan yang luhur. Romo, sebelum Romo memberikan kesimpulan dari doa Bunda Maria yang tidak pernah gagal ini, saya mohon Romo untuk mengulang lagi Romo ke 10 keutamaan Bunda Maria ini apa Romo? Yang kita kejar. Ya, karena mungkin ada para pendengar yang sedang mencatat ya Romo. 1. Kerendahan hati yang mendalam. 2. Iman yang hidup. 3. Ketaatan yang buta. 4. Doa yang terus menerus. 5. Mati raga yang menyeluruh. 6. Kemurnian yang ilahi. 7. Cinta yang bernyala-nyala. 8. Kesabaran yang gagah berani. Yang ke-9, kelemah lembutan yang suci. Dan yang 10, kebijaksanaan yang luhur. Ya Romo, dan kini saya akan bertanya kesimpulannya apa Romo dari doa Bunda Maria yang tidak pernah gagal ini dengan tadi ke-10 keutamaan Bunda Maria ya Romo? Iya. Doa Bunda Maria bagi kita tidak pernah gagal karena menyangkut keselamatan kita. Doa Bunda Maria tidak pernah gagal karena sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah keselamatan kita semua. Kehendak Allah itu dipahaminya karena Ia sangat dekat dengannya di dalam surga. Dengan semakin sering berdoa bersama Bunda Maria, kita semakin menyerupai keutamaannya dan semakin sempurna. Kesempurnaan itu merupakan syarat bagi kita untuk melihat Allah.
seperti yang dikatakan dalam Mazmur bab 15 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Itulah sebagai penutup dan intinya satu hal, bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui Bunda Maria, pengantaraannya itu semakin mendapat dukungannya. Permohonan untuk menjadi sempurna itulah yang mengatasi segala permohonan lainnya. Ya Romo, rupanya dialog iman kita di pagi hari ini harus diakhiri ya Romo. Tetapi besar harapan saya dan saya akan selalu mendoakan bersama para pendengar agar Romo Felix selalu sehat, agar bisa hadir lagi dalam Oasa Rohani Katolik. Karena saya ingin mendengarkan Romo memberikan contoh ke-10 keutamaan dari Bunda Maria ini Romo. Betul. Ya, dan para pendengar yang terkasih, akhir kata saya Melania Imeng bersama Romo Felix Supranto SSCC mohon diri dari ruang dengar Anda semua. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sebelum kita mendapatkan berkat Allah melalui Romo Felix, maka bersama-sama saya dan Romo akan mendoakan doa tahun pelayanan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya yang agung dan mulia, Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga, untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi dengan semangat pelayanan Putramu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, karena pembicaraan dalam dialog iman menyangkut Bunda Maria seorang ibu, maka saya ingin menyampaikan sesuatu untuk menjunjung martabat para ibu sebagai wanita yang terberkati. Tidak berarti bapak-bapak harus iri hati. Nanti berikutnya tentang hati bapak. Maka untuk pesan hari ini, karena Bunda Maria seorang ibu yang para ibu harus hidupi, ingat satu hal, ketika wanita itu berubah baik, pasti kebahagiaan akan menyebar. Artinya ketika seorang wanita hilang keceriaannya, rumah akan menjadi tempat seperti pemakaman. Tetapi kalau ada sukacita, maka seluruh keluarga akan bahagia. Maka saya akan menyampaikan satu singkat, hati wanita dapat dipercayai. Hati wanita dapat dipercayai. Tidak ada dalam benaknya untuk melorotin dan memanfaatkan suami. Hatinya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Wanita mampu mencukupkan rumah tangganya. Dari penghasilan seberapa saja ia terima. Ia tidak pernah menuntut suami karena sadar bahwa suami bukanlah mesin produksi. Di dalam waktu luangnya, ia tidak ongkang-ongkang kaki. Ia menggunakan peluang untuk membantu suami yang telah bekerja setengah mati dengan jualan pakaian sana-sini atau kue apa saja. Hatinya tidak pernah melekat pada materi. Kelebihan dari pemasukan rumah tangganya bukan dipakai untuk memuaskan diri dan juga untuk merias diri demi gengsi. Tetapi ia buat investasi demi hari esok yang penuh senyuman dan arti bagi anak-anaknya yang ia cintai. Hatinya jauh dari egois. Ia cepat iba terhadap jeritan hati. Wanita itu mudah menolong sesama tanpa memikirkan balas budi, karena ia mengimani bahwa ia hanyalah saluran tangan Sang Ilahi. Ayat emas
Matius bab 57. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.